Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang tanggal-tanggal penting di bulan September tahun 2021 ini, sahabat YouTube. Mulai dari tanggal 1, tanggal 6, kemudian tanggal 11, tanggal 15, tanggal 17, hingga tanggal 30 September tahun 2021 merupakan tanggal-tanggal penting yang wajib diketahui oleh KPM PKH, BPNT, dan juga BST maupun masyarakat luas di Indonesia ini. Karena di bulan September ini banyak sekali bantuan yang akan dicairkan tentunya sahabat YouTube, dan bukan hanya pencairan bantuan yang ada di tanggal-tanggal penting tersebut, ada informasi-informasi lainnya yang tidak kalah penting. Oleh sebab itu simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang tanggal-tanggal penting di bulan September tahun 2021 sahabat YouTube. Mulai dari tanggal 1, tanggal 6, tanggal 11, tanggal 15, 17 hingga tanggal 30 September merupakan tanggal-tanggal penting yang KPM PKH, BPNT, dan juga BST dan juga masyarakat luas seluruh di Indonesia ini wajib mengetahuinya tentunya ya sahabat YouTube, karena ada terkait dengan pencairan bantuan, tentu juga ada informasi-informasi yang tidak kalah penting juga selain informasi pencairan bantuan sosial ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, langsung saja kita mulai dari tanggal 1 September tahun 2021 sahabat YouTube. Kita ketahui bersama, kita saat ini sudah masuk di bulan September dan ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu tentunya oleh para keluarga penerima manfaat bantuan subsidi listrik ya sahabat YouTube, di mana bantuan subsidi listrik untuk periode bulan September tahun 2021 mulai dari tanggal 1 ini sudah mulai diakses atau sudah mulai bisa diakses oleh para penerima manfaat sahabat YouTube. Kita ketahui bersama bahwasanya bantuan subsidi listrik ini akan tetap diberikan hingga akhir tahun 2021 yaitu bulan Desember ya sahabat YouTube, di mana bagi pengguna daya 450 volt ampere ini subsidinya adalah 50%. Kemudian untuk pengguna daya 900 volt ampere subsidi ini akan disubsidi yaitu sebanyak 25% tentunya sahabat YouTube. Dan bagi pengguna meteran atau KWH meter ini yang prabayar ya sahabat itu atau yang token, itu nanti subsidinya bisa didapat ketika membeli token. Dan bagi pengguna pasca bayar atau yang bayar tagihan listrik, itu nanti subsidinya akan didapat ketika membayar tagihan listrik ya sahabat itu. Dan perlu diingat, para keluarga penerima manfaat bantuan PKH, BPNT, dan juga BST ini sangat berpeluang untuk mendapatkan bantuan subsidi listrik ini, karena tentunya para keluarga penerima manfaat bantuan PKH, BPNT, dan juga BST merupakan keluarga prasejahtera yang tentunya di rumahnya ini pengguna dayanya paling banyak ya 450 volt ampere atau 900 volt ampere subsidi sahabat itu. Kemudian kita masuk di tanggal penting yang kedua di bulan September adalah tanggal 6 September tahun 2021 sahabat itu. Ada di tanggal 6, jadi di tanggal 6 merupakan hari terakhir ya sahabat itu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk periode saat ini yang telah diperpanjang kemarin, diumumkan mulai dari tanggal 31 hingga tanggal 6 September tahun 2021 sahabat itu. Meskipun PPKM level 2 hingga level 4 Jawa Bali ini masih diperpanjang, namun ada 3 sektor yang
mengalami pelonggaran ya sahabat YouTube. Sektor pertama ini ada di sektor pendidikan, bahwasanya diperbolehkan sekolah melakukan proses pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas sahabat YouTube. Kemudian sektor kedua yang diberi kelonggaran adalah dibukanya pusat perbelanjaan ya, namun secara terbatas juga tentunya sahabat YouTube. Kemudian sektor ketiga yang diberi kelonggaran adalah tempat ibadah. Ini sudah diperbolehkan untuk menggelar ibadah secara berjamaah. Ini boleh sahabat YouTube ya. Kemudian untuk PPKM tentunya setelah tanggal 6 September tahun 2021 ini kemungkinan besar juga akan masih diperpanjang lagi untuk 7 hari ke depannya ya sahabat YouTube. Artinya mulai dari tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12 hingga tanggal 13 ini akan diperpanjang tentunya sahabat YouTube ya untuk PPKM. Kemudian untuk tanggal penting yang ketiga ya sahabat YouTube, ini ada di tanggal 11 ya, tanggal 11 September tahun 2021. Ada apa di tanggal 11 sahabat YouTube? Di tanggal 11 ini akan ada proses penyaluran atau mulai disalurkannya bantuan subsidi kuota internet sahabat YouTube dari pemerintah melalui Kemendikbudristek kepada para penerima manfaat. Dan bantuan ini sudah ditunggu-tunggu oleh para penerima manfaat, utamanya adalah para siswa yang melakukan proses pembelajaran secara jarak jauh atau secara online ya sahabat YouTube, karena subsidi kuota ini sangat dibutuhkan sekali sahabat YouTube ya. Jadi pada tanggal 11 hingga tanggal 15 September ini akan akan terjadi proses penyaluran atau ya akan dilakukan penyaluran bantuan subsidi kuota internet untuk periode yang pertama di bulan September ini sahabat YouTube. Kemudian nanti akan dilanjutkan di bulan berikutnya yaitu Oktober, dan yang terakhir nanti di bulan November sahabat YouTube. Jadi perlu diingat, bantuan subsidi kuota internet gratis dari pemerintah ini kuotanya untuk pendidikan PAUD sebesar 7 GB, kemudian untuk pendidikan SD hingga SMA ini 10 GB, kemudian guru ya atau tenaga pendidik mulai dari PAUD hingga SMA ini 12 GB, kemudian untuk dosen dan mahasiswa ini sebesar 15 GB selama 30 hari sahabat YouTube. Dan tentunya bagi penerima manfaat nanti akan mendapatkan SMS ya sahabat YouTube, bahwasanya bantuan kuota internet sudah aktif tentunya. Dan perlu diingat, bantuan kuota internet ini bersifat umum, bisa digunakan untuk mengakses seluruh laman yang ada di internet, terkecuali bagi website-website ataupun media sosial yang memang tidak diperkenankan oleh Kemendikbudristek sahabat itu. Dan kemarin pada tanggal 31 Agustus itu merupakan hari terakhir, yaitu pihak sekolah ataupun pihak universitas ya sahabat itu melakukan pembaruan data terkait dengan penerima bantuan subsidi kuota internet gratis ini sahabat itu. Dan tentunya para penerima manfaat bantuan PKH, BPNT dan juga BST ini yang anak-anaknya memenuhi syarat dan terdaftar ya, tentunya ini sangat berpeluang untuk mendapatkan bantuan subsidi kuota internet ini sahabat itu. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian informasi ataupun tanggal penting yang berikutnya yaitu tanggal 15 September ya sahabat YouTube, selain ada proses penyaluran bantuan kuota internet secara gratis dari pemerintah, tentu di tanggal 15 September ada informasi yang tidak kalah penting ya sahabat YouTube, terkait dengan bahwasanya tanggal 15 September itu adalah batas akhir ya proses pendistribusian kartu KKS, kartu keluarga sejahtera, program BPNT, program sembako ya sahabat YouTube, atau mungkin juga program PKH dari pihak Bank Himbara ke penerima manfaat sahabat YouTube. Karena setelah Bu Risma ini melakukan sidak di berbagai macam daerah, ternyata banyak kartu KKS ini yang masih belum didistribusikan oleh Bank Himbara, yaitu Bank BNI, Mandiri, kemudian BRI dan juga Bank BTN sahabat itu. Oleh sebab itu Kementerian Sosial Republik Indonesia mengirimkan surat ke masing-masing pimpinan di Bank Himbara tersebut untuk segera melakukan percepatan pendistribusian kartu KKS bagi KPM, baik itu PKH maupun KPM BPNT sahabat itu. Jadi bisa dipahami ya. Jadi di tanggal 15 ada batas akhir proses pendistribusian kartu KKS tersebut. Namun ada
di sini dua catatan ya sahabat YouTube, ketika proses penyaluran kartu KKS tersebut, pihak bank tidak boleh mendistribusikan kartu KKS yang ganda. Jadi kalau ada KKS ganda, ini tidak boleh didistribusikan. Ataupun KKS yang memiliki saldo nol ya sahabat YouTube, ini juga tidak boleh didistribusikan. Dan atau belum disetting e-walletnya ya, ini untuk bantuan BPNT ataupun PKH ya, yang sekaligus si penerima ini menjadi penerima PKH dan juga penerima BPNT. Ini kalau belum disetting e-walletnya, jadi belum bisa atau belum boleh didistribusikan sahabat YouTube. Kemudian catatan yang kedua adalah jika KKS yang didistribusikan sudah tertop up bantuan ya sahabat YouTube, pada masa salur ya lebih dari 90 hari kalender sejak dikeluarkannya surat perintah untuk menyalurkan bantuan, maka KKS tersebut harus dilakukan freeze atau dibekukan terlebih dahulu dan dilakukan edukasi kepada KPM atas kebijakan ini sahabat itu. Jadi kalau sudah 90 hari sudah tertop up bantuan dan didistribusikan ke KPM ya sahabat YouTube, maka KKS tersebut di freeze dulu atau dibekukan dulu. Biasanya kalau dibekukan ini ya tidak selamanya ya sahabat YouTube, nanti selang 1 minggu atau selang 2 minggu nanti akan dibuka freeze-nya, kemudian baru bisa digunakan untuk mengambil lagi ya sahabat YouTube. Itu catatan terkait dengan pendistribusian kartu KKS yang dilakukan oleh Bank Himbara. Dan saya akan mulai dari saat ini proses penyaluran atau proses pendistribusian kartu KKS ini sudah dimulai di berbagai macam daerah di Indonesia ini sahabat itu. Kemudian tanggal penting yang berikutnya di bulan September ini adalah tanggal 17 September tahun 2021 sahabat itu. Kira-kira ada apa di tanggal 17 September? Jadi di tanggal 17 September itu merupakan batas akhir pelaporan jumlah KKS yang telah didistribusikan dan KKS yang belum didistribusikan oleh Bank Himbara ya sahabat YouTube ke KPM. Dan pelaporannya ini dari Bank Himbara dilaporkan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia sahabat YouTube, supaya ada keterbukaan ya sahabat YouTube dari Bank Himbara. Jadi harus dilaporkan yang sudah didistribusikan berapa, yang belum didistribusikan berapa, dan beserta alasannya kenapa belum didistribusikan sahabat YouTube. Jadi di tanggal 17 ada itu ya. Kemudian yang terakhir ada di tanggal 30 September. Nah, kira-kira di tanggal 30 September ini ada informasi apa sahabat YouTube? Jadi tanggal 30 September ini merupakan batas akhir ya sahabat itu proses penyaluran bantuan BLT UMKM BPUM Banpres UMKM sebesar 1,2 juta rupiah kepada para pelaku UMKM sebanyak 500.000 ya pelaku UMKM yang sudah ditetapkan sebagai penerima BPUM di periode bulan September ini sahabat itu. Jadi untuk bulan September ini merupakan pencairan tahap yang terakhir ya sahabat YouTube, tahap terakhir yaitu sebanyak 500.000 pelaku UMKM. Jadi sahabat YouTube kalau ingin tahu, ingin ngecek dapat atau tidak, silakan cek di e-form BRI ya sahabat YouTube, atau di Banpres BPUM di BNI ya sahabat YouTube, Bank BNI-nya. Kalau e-form BRI ya di BRI. Kemudian selain batas akhir penyaluran bantuan BPUM di tanggal 30 September juga merupakan batas akhir ya sahabat itu proses penyaluran bantuan BPNT untuk periode bulan September ini, karena di bulan September itu sudah disalurkan pada bulan Juli ya sahabat itu. Masih ingat karena di bulan Juli ada 3 kali ya penyaluran atau 3 kali sekaligus penyaluran untuk Juli, Agustus, September. Maka di bulan September ini kemungkinan ya sahabat itu, kemungkinan besar ini adalah penyaluran bantuan ekstra BPNT 2 bulan senilai Rp400.000 ya, bantuan ekstra ya sahabat itu. Kemungkinan besar akan disalurkan pada bulan September ini sahabat itu. Dan mungkin pada kemarin-kemarin yang di bulan Agustusnya itu cair ya sahabat YouTube, kemungkinan itu adalah bantuan BPNT yang di bulan sebelumnya itu masih belum terambil, maka bisa diambil di bulan Agustus kemarin sahabat YouTube. Namun untuk bantuan ekstra insya Allah di bulan September ini akan disalurkan bantuannya. Namun untuk tanggal-tanggalnya tanggal berapa, karena bantuan BPNT ini melibatkan ya sahabat YouTube, melibatkan pihak e-warung, pihak penyalur,
pihak penyedia barang, maka proses penyaluran ini tidak bisa ditetapkan tanggal sekian, tidak bisa ya sahabat YouTube. Jadi proses penyalurannya full every day ya, setiap hari di bulan September ini tentunya. Setelah ada informasi terkait proses pengambilan ataupun penyaluran bantuan BPNT di wilayah sahabat YouTube semua. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, dan tidak kalah pentingnya juga bantuan PKH di bulan September ini kemungkinan besar yang masih belum cair karena kasus saldo nol atau KKS belum terdistribusi. Kemungkinan di bulan September ini juga akan disalurkan bantuannya. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Mohon maaf agak panjang videonya, tapi saya yakin ini merupakan informasi yang sangat penting dan patut untuk disimak oleh sahabat YouTube semua. Oleh sebab itu jangan lupa ya sahabat YouTube, bantu share apabila video kali ini bermanfaat tentunya. Dan sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.